Shalom, perkenalkan nama saya Gabriela Vania Maukar, NIM 22014002. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pencemaran lingkungan. Apa sih itu pencemaran lingkungan? Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau tercampurnya bahan atau unsur ke dalam lingkungan yang menyebabkan perubahan kualitas lingkungan, sehingga merugikan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Pencemaran ini dapat terjadi pada berbagai komponen lingkungan seperti udara, air, tanah, dan suara. Berikut adalah beberapa jenis pencemaran lingkungan. Yang pertama, pencemaran udara yang disebabkan oleh emisi gas berbahaya dari kendaraan bermotor, industri, dan pembakaran sampah. Contohnya adalah karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen oksida, dan partikel-partikel halus. Yang kedua, pencemaran air. Terjadi akibat pembuangan limbah industri, rumah tangga, dan pertanian ke sungai, danau, dan laut. Bahan pencemaran seperti logam berat, minyak, pestisida, dan bahan kimia lainnya dapat mencemari air. Yang ketiga, pencemaran tanah. Disebabkan oleh pembuangan limbah padat, penggunaan pestisida dan herbisida berlebihan, serta penumpukan sampah. Bahan beracun seperti logam berat dan bahan kimia berbahaya dapat merusak kualitas tanah. Kita masuk dalam pencemaran air. Pencemaran air menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke dalam air akibat kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Berikut adalah penyebab pencemaran air. Yang pertama, limbah industri. Limbah cair yang dibuang oleh pabrik-pabrik mengandung bahan kimia beracun seperti logam berat, senyawa organik berbahaya, dan zat radioaktif. Yang kedua, limbah domestik, yang dimana air buangan rumah tangga yang mengandung deterjen, sisa makanan, minyak, dan produk perawatan pribadi. Yang ketiga, pertanian, yang dimana penggunaan berlebihan pestisida, herbisida, dan pupuk kimia yang terlalut oleh air hujan dan masuk ke badan air. Yang keempat, penambangan, yang dimana proses penambangan yang tidak dikelola dengan baik menyebabkan erosi tanah dan pembuangan bahan kimia beracun ke sungai dan danau. Yang kelima, limbah plastik. Sampah plastik yang dibuang sembarangan dapat mencemari badan air dan mengancam kehidupan akuatik. Berikut adalah dampak pencemaran air. Yang pertama, terutama kesehatan manusia. Air tercemar dapat menyebabkan penyakit seperti diare, kolera, disentri, hepatitis, dan penyakit kulit. Yang kedua, kehidupan akuatik. Pencemaran air merusak ekosistem akuatik, menyebabkan kematian ikan dan organisme air lainnya, serta mengganggu rantai makanan. Yang ketiga, ekosistem. Mengganggu keseimbangan ekosistem dan mengurangi keanekaragaman hayati. Yang keempat, ekonomi. Merugikan sektor perikanan, pariwisata, dan pertanian yang bergantung pada air bersih. Berikut adalah contoh kasus pencemaran air. Yang pertama berada di Sungai Citarum di Indonesia. Sungai ini terkenal sebagai salah satu sungai paling tercemar di dunia akibat limbah industri dan domestik yang sangat tinggi. Yang kedua, tumpahan minyak. Insiden seperti tumpahan minyak di Deepwater Horizon di Teluk Meksiko yang menyebabkan kerusakan ekosistem laut yang parah. Yang ketiga, eutrofikasi. Peningkatan nutrisi seperti fosfor dan nitrogen dari limbah pertanian yang menyebabkan pertumbuhan alga berlebihan dan merusak kualitas air.
Berikut adalah gambar atau foto dari contoh kasus penyemaran air yang berada di Sungai Citarum di Indonesia, tumpahan minyak dan eutrofikasi. Upaya pengendalian pencemaran air. Yang pertama, regulasi dan pengawasan. Penerapan regulasi ketat dan pengawasan terhadap pembuangan limbah industri dan kosmetik. Yang kedua, pengolahan limbah. Menggunakan teknologi pengolahan air limbah yang efektif untuk mengurangi pencemaran. Yang ketiga, pendidikan dan kesadaran. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan air melalui edukasi dan kampanye. Yang keempat, penggunaan teknologi ramah lingkungan. Implementasi teknologi yang lebih bersih dan ramah lingkungan dalam kegiatan industri dan pertanian. Sekian dari saya, terima kasih.